Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Ini edisi perdana yang sudah saya cita-citakan sejak awal. Bahwa saya pengen mengundang para expert, para ahli, sebab halal perlu banget banyak kepala, banyak pikiran untuk mencerahkan kita semua. Dan salah satu yang pertama kali saya bidik, saya lihat, saya amati, adalah orang yang pertama kali memberikan nasihat, dalam tanda kutip, memberikan arahan kepada saya ketika masih di Magelang. Ketika saya lagi mereka-reka halal, what should I do dengan halal, bagaimana akan terjadi penolakan dan sebagainya. Tiba-tiba orang ini memberikan saya satu pencerahan yang luar biasa. Dia bilang begini, Kal, katanya dia. Kalau di Eropa itu, halal itu sudah menjadi going back to green life katanya begitu. Saya bilang, iya juga ya. Jangan melulu dibawa ke agama gitu ya, tapi bawalah kepada satu ekonomi. Akhirnya saya baca riset tentang halal dan ternyata Cina adalah salah satu negara yang lebih awal menerapkan halal sebelum kita semua. Dan ternyata Amerika sudah berdiri ya organisasi-organisasi halal saya lihat more than 50 years ago gitu loh. Jadi tahun 70-an mereka udah berdiri. Terus saya bilang, ada apa nih dengan Indonesia? Kenapa halalnya baru di zaman era Pak Prabowo Subianto nih saya bilang. Nah, beliau menasehati, memberikan gambaran yang betul-betul membuka pikiran saya. Beliau adalah Bang Fahri Hamzah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Teman-teman, inilah Pak Fahri Hamzah, orang pertama yang memberikan tentang konsep halal kepada saya dan menjadi apa ya, menjadi platform saya selama setahun ini. Dan selama setahun ini saya juga menambahkan riset beberapa negara, di antaranya Korea. Korea itu Bang, dia menyebutkan halal itu dengan istilah double clean. Survei mereka 90 sekian persen. Dan kemudian ketika di China beda lagi. China growth economic engine katanya. Dia mikirnya growth economic engine. Persis sama yang disampaikan Pak Rahmat Pambudi. Bahkan turbo economic engine for growth kata Bang Pak Rahmat Pambudi di Menteri Bappenas. Kemudian ketika yang lebih seru lagi ketika di Rusia. Waktu di Rusia karena melanjutkan hubungan ketika mereka rame-rame datang delegasi ke Indonesia. Pak Menko Ekon berpesan supaya Babe, dia panggil saya biasa Babe. Babe balas kunjungannya karena salah satu yang kita perhatikan itu soal halal. Saya datang ke 420 kilometer dari Moskow, Bang. Jauh sekali. Itu ada tempat namanya Miratorg. Miratorg itu sebuah perusahaan yang sangat besar. 6.000 ekor sapi disembelih per hari. Saya bilang, how can you separate between halal meat and non halal meat? Gimana kamu memisahkan gitu loh. Jawabannya malah saya diketawain. Dia bilang, buat apa? Dia bilang memproduksi yang non halal. Sejak Miratok berdiri, kami hanya produksi halal meat. Ini di Rusia, Bang. Jadi sejak awal Rusia telah menerapkan halal meat dengan cara gimana? Disembelih. Dan saya menyaksikan sendiri, tidak ada stunning-stunningan, tidak ada tembak-tembakan kepala. 6.000 ekor per hari semua disembelih. Itu di Miratok. Saya bilang, from the bottom of your heart, saya bilang, please tell me why about your reason only halal. Dia sederhana aja dibilang, kalau halal every country will accept us, dia bilang. If non halal you cannot, Indonesia can, Gulf country can, Saudi can. So buat apa bikin pusing bikin produk yang non halal, dia bilang. Toh ke Cina pun mereka lebih senang dengan yang halal. Dan ternyata Amerika pun maunya produk yang disembelih secara halal. Dari sini saya melihat, oh berarti kita kurang sosialisasi, halal masih menjadi urusan maaf surga neraka doang, kayak panitianya aja mereka. jadi jadi saya bilang wah ini saya harus terima nasihat banyak. Dan episode pertama podcast ini bersama Halal with Expert, saya memilih Bang Fahri. Saya mohon banget arahan awal dari Bang Fahri. What should I do di tahun 2026 yang akan datang, Bang? Ya, terima kasih. Saya juga manggilnya Babe sebenarnya. Sejak dulu kita menjadi pendukung Pak Prabowo, tentunya kita sadar bahwa suatu hari kita akan membantu beliau, dan karena itu semua harusnya pekerjaan yang diamanahkan beliau harus sukses. Nah, karena itulah saya sendiri sebenarnya terhadap konsep-konsep agama yang ingin kita universalkan. Memang dari dulu saya sangat terobsesi karena kan
Kalau konsep agama itu kan konsep yang datang dari Tuhan, Ya. dari Allah. Itu kan nggak mungkin maknanya sempit. Iya. Jadi di kepala saya itu selalu begitu. Ini datang dari Tuhan, masa sempit sih, kan nggak mungkin begitu. Itulah sebabnya saya memang dari dulu tertarik belajar agama itu yang maknanya universal. Termasuk dulu, kebetulan saya suka jalan sama Pak Anies Mata ya, karena beliau juga belajar agama ya. Kita ini kan orang kampus sekuler pada dasarnya. Saya lulusan dari Fakultas Ekonomi UI, jadi perspektifnya lebih banyak bisnis ya. Nah, tetapi waktu belajar agama, saya selalu ingin mempelajari bagaimana agama itu punya makna universal. Saya nggak setuju kalau agama itu maknanya sempit. Rahmatan lil alamin. Iya, Oh, nggak mungkin menurut saya. Ini Tuhan menciptakan alam semesta, menciptakan umat manusia dan isinya, bumi dan planet, ya kan, galaksi dan sebagainya itu. Masa sih maknanya sempit? Jadi saya dari awal tuh suka nolak itu konsep-konsep sempit itu. Makanya kan kemudian selalu kalau ada konsep agama gitu, pasti ini ada makna universalnya. Jadi misalnya tadi itu, konsep halal. Halal nggak mungkin sempit deh. Halal tuh pasti luas. Kita aja yang belum paham gitu. Kan kira-kira begitu ngomongnya tuh gitu. Jadi yes. jadi pasti halal tuh bukan sesuatu yang sempit, pasti ini luas. Pasti untuk Ya, semua. pasti untuk semua manusia, karena Tuhan kan tidak cara menciptakan manusia, tapi juga menciptakan alam, menciptakan semesta gitu. Jadi maknanya pasti luas deh, kira-kira gitu. Nah, For all ya, halal for all. Halal for everyone, for iya, everybody. halal for not only for individual, tapi juga for untuk dunia, untuk Yes. alam semesta begitu. Nah, makanya ada konsep tadi eh, rahmat bagi seluruh alam semesta itu. Nah, karena itulah waktu itu saya ngomong, coba cek konsep-konsep universalnya. Dan memang ternyata kalau kita lihat sekarang ini survei-survei di dunia, tidak saja kepada produk, tapi juga kepada konsep. Itu trennya itu luar biasa gitu. Kalau produk itu saya baca, sekilas saya nggak tahu datanya, tapi dari sekitar 2 triliun dolar di tahun-tahun ini, kemungkinan menjadi 3 triliun dolar di tahun-tahun yang akan datang. Yes, Jadi transaksi total, halal, ya, transaksi halal. transaksi halal. Betul, Jadi, betul. jadi tidak saja pada produk, tapi juga pada aplikasi dari konsep-konsep. Karena konsep etik, konsep green, konsep zero carbon, itu yang orang lagi meeting di Brazil itu sebenarnya, kalau kita bisa ngomong, itu mempertahankan bumi supaya tetap halal. Gitu loh. Karena halal yang akan menjaga bumi, yang tidak akan merusak bumi. Nah, COP di Brazil itu upaya untuk menyelamatkan lingkungan, meneruskan protokol Kyoto, kemudian Paris Agreement, SDGs, itu semua sebenarnya dalam rangka menjaga kehidupan supaya kehidupan ini selamat. Boleh nggak saya berhenti di situ sebentar? Ya, ya. Halal menjaga kehidupan bumi. Kalau kita lihat dari sedikit aja pijakan agama, walaupun sebenarnya saya harus menghindari, tapi nggak bisa kita hindari juga. Kan perintahnya kan wahai manusia kan, bukan wahai orang Islam, orang Kristen, enggak, semua manusia, siapapun dia. Berarti semua negara, semua suku, ya makanlah di bumi Tuhan ini dengan halal, lagi pula dengan cara-cara yang baik. Waktu saya datang ke Amerika, Bang, nah ini salah satu keberhasilan, tanda kutip keberhasilan saya mengedukasi Pak Menteri ini ya, di United States Drug and Agriculture. Dia bilang we jadi gini, we don't need halal, but according my opinion we already halal, dia bilang dengan cara-cara dia. Bahkan saya diundang di Universitas Colorado berhadapan dengan para ulama-ulama di sana yang mengatakan bahwa mereka sudah halal. Terus saya bilang, supaya bisa memenangkan diskusi, saya bilang gini, can you give me time for explain about halal, only 5 seconds? Saya cut ngomongan dia. 5 seconds, I guarantee. Oke. Halal is 3, saya bilang. No pork, no alcohol, animal welfare. That's it, this halal. That's the basic of halal. Yang terakhir yang dia poinnya, animal welfare. Iya, jadi penyembelihan itu mesti ada aturannya, bukan dibunuh, bukan diapain. Dan itu saya menghubungkan dengan penyelamatan tadi. Gitu. Jadi, dengan berpijak pada halal yang universal, bumi akan selamat karena halal tidak berdiri sendiri,
Halalan thayyiban ya berarti karbon. Ya, Thayyibannya berarti clean. ya, Thayyibannya berarti health. Thayyibannya berarti quality. ya, I see. Makanya pada waktu di Eropa kemarin mereka punya katakan halal itu elite food. Jadi kalau halal tuh elite karena prosesnya beda, green, bersih, nggak mengandung kotoran dan seterusnya. Coba Bang dihubungin sama itu Bang kira-kira ya. punya Jadi pengalaman. kan kalau ini kan kita ambil dulu halal sebagai konsep yang memang datang dari ajaran agama. Kalau kita baca tujuan agama itu kan ada yang disebut dengan maqasid syariah. Itu tujuan agama itu kan kira-kira seperti Pancasila kita itu. Ya. Ya, ada 5 silanya gitu. Salah satunya adalah hifzuddin, memelihara agama. Kenapa? Karena manusia memerlukan agama. Karena agama itu baik langsung atau tidak langsung itu menjadi landasan etik dan hukum bagi manusia untuk hidup tetap sebagai manusia, menjaga alam tetap sebagai alam, menjaga udara tetap sebagai udara, Iya. menjaga hewan tetap sebagai hewan, menjaga lingkungan tetap sebagai Dari lingkungan. Jadi karena itu diperlukan agama. Tapi kemudian kan ada pemeliharaan yang lain. Misalnya salah satunya adalah hifzul akal. Akal tuh harus dijaga. Ya. Orang berpikir tuh harus dijaga. Wow, halal jadi luas banget. Ya, jadi karena pikiran itu kalau dihambat itu menyebabkan manusia tidak punya progres. Tapi menarik juga kan, misalnya hifzul nafas, menjaga jiwa, gitu, ya kan. Kemudian menjaga kemanusiaan, bahkan di Pancasila kan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi tujuan-tujuan agama itu sebenarnya dijaga akhirnya melalui instrumen-instrumen yang ada di dalam konsep agama itu sendiri, salah satunya halal. Nah, halal itu saya bayangkan sebagai konsep yang universal tentang bagaimana lifestyle umat manusia. Lifestyle, Ya. halal is lifestyle, Ya. halal is Jadi, lifestyle. Lifestyle umat manusia supaya dia dalam koridor untuk menjaga dirinya, bukan untuk. Jadi jangan dianggap ini halal untuk Tuhan atau agama untuk Tuhan, tidak. Enggak, ya. Bahkan Tuhan itu di dalam agama bilang agama itu buat kamu, bukan buat saya. Dia bilang. Ini pemirsa banyak banget istilah-istilah baru yang akan kita sosialisasikan. Ini sekali podcast sama Bang Fahri ini bisa 12 bulan kita punya program ini. Januari mungkin kita tayangkan halal is lifestyle, halal is lifestyle, halal is lifestyle. Mungkin Februari halal is universal, halal is universal, universal. Bang Fahri, ini karena kita punya halal, jadi banyak yang mau lewat juga sebentar. Ada beberapa yang mau lewat ya kita. Alhamdulillah. Menunya apa itu? Ayam, sayur, buah. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang penting 3, halal, enak, bergizi. Nah, gimana? Halal, enak, bergizi. Udah halal, enak, bergizi. Halal. Woi, kalian kan emang udah halal. Tidak semudah itu, Zayang. Bahan, pengolahan, hingga penyajian juga harus halal. Lantas tahu dari mana? Pastikan ada label halalnya. Halal is lifestyle. Ya, halal sudah menjadi lifestyle. Saya ingat ketika satu malam teman saya yang kuliah di Harvard malam-malam telepon jam 12 malam. Berarti sono kan lagi makan siang ya di Amerika. Saya kaget Bang karena dia pakai video call. Lu gila video call malam-malam gue lagi tidur sama bini gue. Dia bilang yang bener aja lu. Be buka deh kameranya sebentar. Gue pakai baju gimana sih lu? Saya bilang pakai baju udah. Coba kenapa sih? Dia tunjukin ternyata di kantin di Harvard itu orang lagi pada antri bule-bule maunya di kantin yang halal Bang. Saya bilang gila untung lu bangunin gue. Keren ini buat wawasan gue juga. Kalau lihat kali bilang ini di Harvard lokal. Orang ada di sono kantin non halal ada kantin halal. Kok mereka mau ke sini karena mereka tuh proud. Wah ini elit ini keren ini. Maka saya mau menghubungin apakah itu terjadi juga di beberapa negara ketika Bang Fahri bilang halal is lifestyle gitu. Sebagaimana yang Bang Fahri bilang sama saya waktu itu
di Inggris, di London, mereka sudah mengatakan halal itu going back to green life begitu. Kan kalau konsep ini kita bawa, ya mestinya kita dukung semua dong. Iya, ya. Nyatanya Bang, hari ini ada 66 juta pengusaha di Indonesia. Dari 66 juta itu yang terdaftar masuk ke dalam sistem kita, mendaftarkan dirinya baru 3 juta Bang. Iya. Dan dari 200 juta item yang beredar di seluruh Indonesia, per hari ini baru melewati angka 10 juta. Tapi itu sebuah prestasi luar biasa karena target 7,5 juta Bang. Gimana Bang, lifestyle yang di luar negeri udah berkembang kayak gini, tapi di kita kan masih low. Jadi gitu. suatu hari saya tuh kan kalau pergi libur biasanya yang ngatur liburan tuh istri saya. Pergilah ke Jepang itu ada konsep halal halal tour atau halal tourism gitu. Wah menarik juga nih saya pikir kan. Pergilah kita ke Jepang selama seminggu lah lebih kurang. Di Jepang tuh saya nggak ketemu orang Islam kecuali karena hari Jumat saya pergi ke masjid. Saya nggak ketemu istilahnya restoran Arab gitu ya, nasi kebuli gitu, nggak ketemu. Kita makan semuanya seperti biasa, tapi itu disebut oleh mereka sebagai halal tourism. Akhirnya saya evaluasi apa yang terjadi. Jadi Jepang itu mengkampanyekan bahwa sebagian dari lifestyle mereka yaitu bahwa mereka makan itu makanan yang sehat, ya kan, makanan yang bersih, makanan yang berkualitas. Sebagian mereka sebut juga standar vegetarian dan sebagainya. Tapi waktu kita mau makan daging, misalnya oleh mereka dibilang ini daging dari rumah potong Islam, gitu. RPH. Jadi dan mereka apa namanya daging tuh jadi lebih mahal. Jadi saya cerita lagi. Daging jadi lebih mahal. Suatu hari saya makan diajak oleh Pak Dubes di New Zealand, ya, dimakan di restoran yang katanya dagingnya tuh di antara yang enak dan katanya halal gitu. Enak dulu paling mahal, ya? paling top di situ. Memang cara masaknya juga di atas batu dan memang enak sekali. Dan Pak Dubes bilang ke saya, Pak Fahri tahu nggak nih kenapa daging ini mahal? Dia bilang karena halal. New Zealand tuh ya? New Zealand. Jadi mereka kelompok masyarakat yang sudah sadar menghargai harga daging yang dipotong secara halal sebagai daging yang menghargai berasal dari prosesi pemotongan yang menghargai tadi animal welfare tadi. Jadi etika kepada hewan itu oleh mereka itu diberi harga lebih tinggi gitu. Selain bahwa memang itu menciptakan daging yang lebih enak rasanya karena kandungan darah dan sebagainya berkurang dan seterusnya itu. Jadi halal itu sudah dipackage sama orang dan mendatangkan keuntungan ekonomi, bahkan negara seperti Jepang bisa menjadi penyelenggara dari satu yang disebut sebagai halal tourism. Padahal yang mereka, ya jadi memang sederhana. Jadi di antara prosesi yang tadi saya cerita ke Jepang tuh makan bersama keluarga Jepang. Bayangkan ya, asli kita makan orang Jepang dan diceritain sama dia. Karena Anda Muslim, kami mesti jelaskan bahwa ini prosesnya begini, ini begini, jadi ini semua halal dan kami oleh tour ini juga dapat sertifikat daripada Islamic Center di situ. Nggak ketemu orang Islam dan nggak ketemu makanan yang kita nisbatkan kepada selama ini makanan Islam. Sayang Bang Fahri, benar-benar sayang. Dalam laporan halal tourism kita itu nomor 5, sementara sama 1, 2, 3, 4 itu ada Malaysia, ada Jepang, ada Korea, ada China. Saya bilang, kenapa ya kita nomor 5? Akhirnya kita rapat di kementerian. Ya salah satu di antaranya itu adalah ya kita belum pandai memarketingkan kita. Kita punya masjid berapa banyak, mereka punya berapa banyak. Jadi halal cuma dilihat dari sisi yang yang sempit. Jadi saya kira memang menurut saya sih yang kita syukuri dan kebetulan Babe ada di sini. Sejak kelahiran Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu memang kalau kita baca ya termasuk PP-nya itu 42 2004 ya itu memang fokusnya itu banyak kepada produk gitu. Tapi belum kepada konsep. Kita udah masuk makanya kita mesti perkaya sekarang ini
melalui satu kampanye yang sistematis, sehingga nanti kalau ada penyempurnaan dari undang-undangnya, itu undang-undang yang akan menyasar banyak konsep lifestyle tadi gitu, sehingga sertifikasi kita itu nanti menjadi metode kita untuk memperkenalkan kepada masyarakat secara umum bahwa menjadi halal itu menjadi hidup sehat, menjadi baik. Jadi banyak hal lah. Ini kebetulan misalnya dalam perumahan ini B ya. Bagaimana bisa di negara Muslim terbesar di Indonesia ini orang menganggap sungai sebagai tempat pembuangan sampah? Gitu. Sebenarnya itu satu yang mengerikan, itu sangat bertentangan dengan ide halal itu sendiri. Merusak lingkungan. Merusak lingkungan itu haram. Yes, Karena itu kalau kita punya haram. rumah yang pembuangannya itu adalah ke sungai, yang sungai itu sebenarnya sumber kehidupan, rumah kita itu haram. Jadi kita tinggal di rumah yang sebenarnya berdosa hari-hari sebenarnya. Ini masuk ke perumahan ini. Masuk ke perumahan. Ini konsep yang bakal kita rancang selama setahun nih, ngomongan dengan Bang Fahri ini. Betapa halal bukan cuman produk dong, ekosistem dong. Betapa halal bukan cuman ngejarnya how many produk dong gitu loh. Sampai konsep rumah sudah beliau sampaikan tadi, bahkan sebelum live beliau menceritakan kepada saya tentang bagaimana sebuah sikap yang halal, dan ini akan menjadi lebih besar lagi ya. Korupsi itu tentu perilaku yang haram, walaupun yang dimakan beras, walaupun yang dimakan nasi, tapi dengan diambil dengan cara yang haram. Secara zat memang halal, tapi secara perilaku itu haram. Namun saya keluarkan dulu dari situ, saya lagi fokus dengan sosialisasi tadi. Begini Bang, hambatannya Bang. Begitu kita pengen sosialisasi ini, maka kita betul dengan regulasi ini. Begitu kita mau regulasi ini, ternyata kita belum klop sama menteri ini, sehingga kolaborasi. Kita menerapkan seperti ini, sehingga saya punya prinsip pada waktu awal tahun, pulang dari Magelang langsung saya beresin regulasi. Yang which is sampai sekarang juga belum disetujui juga sama DPR. Banyak konsep-konsep seperti itu. Jadi nomor satu regulasi yang kami memperbaiki. Bang, misalnya kita memperbaiki penting nih RPH nih. Nah, ada hubungannya dengan perumahan juga nih. Ini RPH caranya nggak bagus, buangnya kotor, darah di mana-mana, bulu ayam, bulu semua dibuang berantakan. Kita mau tindak nggak bisa, karena RPH ini punya Kementan, atau sebagian besar punya Pemda. Jadi kita nggak bisa, kedatangan kita di sana cuma bisa pantau, nggak bisa mengambil tindakan. Kita ngomong dong sama Kementan, kita ngomong dong sama Pemda, tolong ditindak. Dan akhirnya ya nggak maksimal. Begitu juga perdagangan. Ada logo halal tapi bukan logo kita, palsu lah logonya. Kita nggak bisa tindak juga, yang bisa tindak Kemendak, begitu. Nah ini yang saya bilang, kita mesti berada dalam satu ekosistem yang one way stop lah gitu loh. Di sinilah tempatnya gitu loh. Regulasinya tuh di sini. Baru kita bisa ciptakan kolaborasi dengan 9 kementerian yang terkait. Dari situ baru saya baru mulai sosialisasi, dan kemudian sambil kita terapkan digitalisasi. Mohon nih Bang, di antara regulasi, kolaborasi, sosialisasi, dan digitalisasi. Tadi Bang Fahri bilang sosialisasi dulu, supaya masyarakat ngerti bahwa konsep halal itu sekarang udah beda, udah bermetamorfosa gitu Bang. Memang kan kalau konsep itu nanti diimpus dengan aturan, artinya ini aturan itu adalah alat pemaksa sebenarnya gitu ya. Memang itu akan menjadi sangat efektif. Tapi sebelum itu semua, itu kan kalau kita baca wisdomnya juga, cara di dalam Al-Quran itu cara Allah menurunkan aturan itu kan ada sosialisasi dulu. Bertahap. Ya, seperti pengharaman minuman keras itu kan ada itu 4 tahap ya. Kasih tahapan-tahapan begitulah kira-kira gitu. Dan saya kira karena ini institusinya sudah ada, juga ada undang-undangnya yang itu memberikan kita kekuatan sebenarnya, kekuatan quote unquote kekuatan memaksa, meskipun pemaksaannya masih baru sektoral gitu ya. Maka kita perlu mensosialisasikan satu konsep, apa yang nampak ini itu kan juga di ujungnya mesti benar gitu. Jadi misalnya kita taruh label ayam atau daging halal, tapi begitu kita cek RPH-nya itu misalnya ya, RPH-nya kotor. Itu yang saya tadi bilang, kenapa di barat itu daging-daging halal dihargai. Traceability. Karena di trace sama mereka, waduh ternyata bener
ya kan? Yes. Ya, dan betul-betul kata di Pak Dubes cerita sama saya, itu betul-betul Bang, diperiksa betul semuanya, orangnya diperiksa karena kan di dalam Slaughtering man. semuanya Apa tuh? diperiksa lah. Akhirnya orang tuh betul-betul sampai kesimpulan, wah kalau begini cara menyelenggarakan pemotongan, ini betul-betul mempertimbangkan welfare tadi, animal welfare itu. Jadilah halal elite food. Jadilah halal dan kemudian jadilah ini suatu yang berharga gitu loh. Tapi kan di kita kadang-kadang ada yang ditutupi, Iya, ya kan? iya. Syaratnya sederhana aja, yang penting udah dipotong, bersih tidak, segala macam tidak. Nah, ini kan Babe sekarang baru bersih tidak, diizinkan untuk memberikan quote unquote alat tekan ya yang mengikat tuh di sini. Tapi di ujung nggak. Nanti harus semua. Yes, Gitu, catat jadi- baik-baik. Karena itu sebenarnya si sektoral juga harus tahu bahwa kalau Indonesia memang benar-benar mau menjadi etalase tidak saja produk yang halal, tapi lifestyle yang halal tadi, ya kita memang harus dari hulu ke hilir. Dan ini pendidikan. Ini kan yang disebut dengan pendidikan dari buayan ibu sampai liang lahat itu kan, bahwa pembentukan karakter dan kultur manusia memang mesti dijebak dalam satu sistem yang mendisiplinkan. Pak Wari, saya mau ambil kasus. Teman-teman, ada kasus ya. Oh ya, mau lewat dulu, boleh silakan. Ya. Kasus yang terjadi di Solo, di mana yang kita makan itu ayam, tapi ternyata pemilik itu menggunakan kremes babi untuk menggorengnya. Dan ini pada hari yang sama saya kirim 7 orang untuk mengaudit dan memeriksa mereka. Ketika kita periksa, kita ambil itu kremesnya, ayamnya, minyaknya, semuanya kita ambil, kita bawa ke lab dan ternyata positif. Memang dia menggunakan babi sebagai bahan utamanya. Terus apa tindakan kita? Bisa kita apain? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena terkait dengan yang lain gitu. Ada kepolisian, ada apa. Dan ini mengambil contoh saya juga untuk yang tadi, yang RPH gitu. Jadi one stop gitu loh. Dan kemudian soal fatwa juga sebagian masih belum di kita, masih di MUI. Sehingga kita nunggu nih MUI kok belum keluarin fatwa ya. Orangnya juga, "Bang, itu saya halal. Kita mau jualan." MUI-nya belum keluarin. Kan akhirnya Iya. regulasi yang perlu kita perbaiki dan itu semua udah kita usulkan. Saya sendiri yang buat kebetulan, Bang. Saya buat satu persatu selama 7 hari tuh sampai malam saya buat, lalu saya masukkan ke dalam DPR. Begini loh konsep halal. Tapi sampai sekarang mungkin lagi dibahas di DPR. Bang Wadi kan pernah di DPR. Iya, ya. Gimana sih Bang buat mempercepat regulasi, Bang? Ya, sebenarnya sih saya tahu betul bahwa lobby-lobby kepentingan lintas sektoral itu memang banyak sekali dan itu kadang-kadang masuk ke banyak institusi lain ya, termasuk ya tadi yang disebut misalnya Majelis Ulama dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu saya termasuk yang pernah mendiskusikan bagaimana sih mendamaikan ya quote unquote stakeholder yang berbagai-bagai itu. Nah, makanya saya dari tahap 1 saya katakan bahwa kita keep sosialisasi aja dulu. Karena gini, Catat ya teman-teman. dengan mengatakan bahwa misalnya produk tertentu mengandung, menurut lab kan kekuatan kita di lab dan Ya. lab itu kan scientific method. Ya. Itu kan bukan doktrin. Itu kan adalah scientific, temuan saintifik. Oh, di ayam ini telah ditemukan alat penggorengan atau minyak atau kremes Kremesnya. tadi yang mengandung babi yang oleh konsep agama Islam itu tidak halal alias haram begitu. Itu dengan mengatakan hal yang demikian juga kan sudah jadi hukuman bagi mereka begitu. Harusnya diteruskan dengan pemberian label itu kan bahwa itu tidak. Tapi kalau tidak diberikan label kan dia juga udah sebenarnya udah kena. Gitu. Melanggar. Artinya orang udah tahu bahwa itu non halal jadinya kan begitu. Jadi level-level ini yang mesti diatur sebelum kita bisa masuk ke dalam satu tahapan bagaimana enforcement yang lebih kuat. Sebab kalau menurut saya ya menggunakan forum ini dan momentum ini untuk memasifkan sosialisasi, termasuk hari ini kita buka podcast dan sebagainya itu, saya kira itu jauh lebih
kita berkepentingan untuk memasifkannya. Iya, salah satunya. Karena tadi itu halal itu memang akan efektif menjadi lifestyle kalau kita diatur, dihukum, ya kan? Iya. Kayak misalnya Alat maksa. alat maksa. Kayak misalnya kita dikasih jadwal sholat 5 waktu, kan nggak ada hukumannya sebenarnya. Kalau saya diam-diam nggak sholat kan nggak ada hukumannya. Iya. Tapi karena itu sudah menjadi lifestyle, kesadaran saya Iya. bahwa kalau saya tidak pergi sholat, itu saya akan suatu hari kena hukum oleh Allah. Saya berdosa kepada Allah langsung. Lifestyle itu juga penting suatu hari nanti menjadi dasar etik yang kuat. Tapi memang dasar etik itu biasanya itu memerlukan enforce. Supaya sebelum dia menjadi etik, dia menjadi hukum. Makanya etik sebenarnya lebih tinggi daripada hukum. Sebab Yeah. hasilnya adalah etik. Yes, Sebenarnya dalam produksi begitu. Kalau ada orang memproduksi sesuatu dengan yang tidak halal begitu, lalu dia diam saja dan tidak menceritakan kepada orang-orang berjilbab datang ke situ, ya kan? Ya dia kan tahu, ya kan? Bahkan kadang-kadang di luar negeri itu orang lebih etis kadang-kadang kalau orang tuh datang pakai jilbab begitu ya. Orang tuh bilang maaf di sini kami serving ini ada Iya. ini dan ya saya kebetulan karena jalan sama keluarga gitu ya. Jadi ada restoran yang begitu kita masuk dia langsung bilang bahwa mohon maaf, the way I see you wearing the hijab, Iya, dia bilang iya, gitu. So I need to tell you that this is not halal, something like that. Come on, Kan teman-teman. enak begitu. Ini satu di akhir-akhir ini saya mendapat satu insight yang sangat mencerahkan dan saya hubungkan dengan kejadian saya tahun 92 ketika pertama kali ke Perth, WA University di Perth. Itu pramugari tiba-tiba mencari bangku saya lihat di bangku saya dan dia berhenti di bangku saya dan memberi makanan buat saya. Saya doang, saya di ekonomi, bukan di bisnis. Saya kan bingung bang, kok gue doang yang dikasih ya. Saya mau buka ragu-ragu, si pramugari balik lagi ke dapur dan dia baru mengambil makanan dan dia balik membagi-bagikan semua makanan kepada semua penumpang. Ketika dibuka makanan saya beda sama sebelah saya. Saya lihat saya beda, saya doang sendiri. Saya kan bingung nih, kenapa gue diginiin gitu kan. Akhirnya begitu lewat pramugari saya tanya lagi, why you serve me first than the others? Kenapa kamu ngelayanin saya pertama kali daripada yang lain? Dia bilang, oh sorry sir, dia baru kasih penjelasan. You are special here. You are a special guest. We order only for you, halal meat for you. Baru saya lemes tuh. Come on, saya bilang tahun 92 bang. Mereka sudah menerapkan halal sebagai elite food, sebagai dan menghargai dan menghormati. Terus saya bilang, I'm never declared that I'm a Muslim. How do you know? Dia bilang apaan? We know from your name. Your name is Ahmad Haikal Hasan. We guess you're a Muslim, so we prepare for you. Pemirsa, tahun 92 kita sudah dibegitukan di sebuah pesawat Qantas. Tapi kita nggak pernah mendapatkan itu di negara kita. Apakah sudah mayoritas menjadi Muslim terus digampangin? Kita mau closing statement dari Bang Fahri terhadap kasus ini. Kok mereka lebih dulu ya sadar halal ya? Kok mereka lebih aware ya? Kita tahu 1974 almarhum Pak Harto telah mencantumkan halal di nomenklatur kesehatan. Namun kan tidak mandatori. Begitu juga zaman Pak mantan Presiden SBY, 10 tahun juga Pak SBY memerintahkan juga masih voluntary. Begitu juga mantan Pak Insinyur Joko Widodo selama 10 tahun juga sebagai voluntary. Dan Pak Prabowo dengan keberanian dan ketegasan beliau menetapkan mandatory. Ini sebuah keharusan, tapi bukan sebuah ekstremis yang membuat ini mesti, tidak. Tolong perhatikan, jangan dipotong. Kalau halal, katakan label itu halal. Kalau non halal, katakan di situ non halal. Itu saja. Ini bagian yang sering disampaikan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bang, closing statement bang terhadap apa yang saya ceritakan barusan. How can negara lain telah mulai, Cina udah 50 tahun lalu halal, Amerika udah 60 tahun lalu halal. Kita baru 2024 di bawah Pak Prabowo Subianto. Kalau badan ini kan jadi namanya kan jaminan produk halal. Badan penyelenggara jaminan produk halal. Jadi memang karena itulah kemudian dia turun kepada label. Label inilah yang memberikan jaminan. Oke. Artinya publik juga harus tahu bahwa kalau nggak ada label ini tidak ada jaminan, gitu. Dan karena itu kalau pedagang mau, ya pakai jaminan. Kalau dia halal, kenapa dia mesti sembunyi kan? Kan dia bisa langsung declare bahwa itu adalah jaminan gitu. Nah, tapi bukan sebelum sih ya, pada tahap menuju kesadaran yang di label ini
harus ada kesadaran Kesadaran. besar yang kita kampanyekan secara masif kepada masyarakat kita, terutama masyarakat Muslim yang mayoritas di Indonesia, bahwa banggalah menjadi yang halal, banggalah menjadi yang punya konsep halal Balik itu. lifestyle Dan nih. kita memang mesti introspeksi juga. Jangan-jangan kita Muslim tapi sebenarnya lifestyle kita belum halal, kira-kira gitu. Karena itulah kita perlu saling menasehati, sosialisasi dan sebagainya. Tapi kalau terkait produk, saya kira label ini adalah suatu jaminan bagi masyarakat. Karena orang juga perlu tenang. Kan tidak semua orang belanja di pinggir jalan harus diskusi sama yang menyelenggarakan. Bagaimana cara kamu goreng ini, ayammu beli di mana? Kan nggak mungkin begitu. Dan dalam kaidah itu dibenci, makruh. Iya, iya. Jadi kalau umpamanya kita datang ke satu tempat, kita bertanya lebih detail, itu dimakruhkan. Iya itu betul. Dimakruhkan. Kenapa nih? Kenapa? Lu kalau mau makan, kalau nggak lu tinggalin. Nah untuk menjamin itu ada labelnya. Saya sering jalan dulu sama ahli-ahli fikih lah ya. Kalau keluar saya senang jalan sama ahli fikih. Saya justru mereka tuh nggak banyak nanya. Saya bilang kenapa lu nggak banyak nanya? Dia bilang ini ini keringanan. Kita jangan tanya nanti semua kita nggak jadi makan itu aja. Betul ya, itu dalam kaidah usul fikih ada disebut ya bahwa itu makruh. Kalau Anda orang luar kota, Anda datang ke kota, Anda mendetailkan gimana nih? Ini gimana? Itu menyinggung perasaan dia juga gitu. Bang, lihat Bang. Ada program yang akan saya susun 2026 dari masukan dari Bang Fahri. Inilah semuanya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak ya. Ya. Teman-teman sekalian, ini akan berlanjut. Ini edisi perdana. Edisi kedua, ketiga terus kita akan buat. Dan saya mohon masukan terus dari semua teman-teman yang melihat ini. Di antara juga akan saya kirimkan juga secara japri kepada orang-orang tertentu. Tolong berikan masukan supaya halal seperti yang Bang Fahri katakan menjadi sebuah ekosistem, menjadi sebuah lifestyle. Bahkan istilah saya prosperity of life and modern civilization. Sebagaimana yang sudah terjadi di negara lain. Malu kalau kita sering kita katakan sebagai muslim terbesar, tapi kok lebih maju Cina. Transaksi halal dunia terjadi nomor 1 di dunia. Itu Cina nomor 1 di dunia, Cina nomor 1. Nomor 2 Brazil, nomor 3 Amerika. Sementara kita menduduki ranking 8 untuk mengekspor produk halal. Artinya masih banyak banget perbaikan yang masih kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan dukungan dari semua kita akan buat halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang.